Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya di sini dengan kelompok 4 dengan 6 teman saya akan melaksanakan perkuliahan mata kuliah hukum pidana secara online atau daring dengan melaksanakan presentasi secara online atau daring. Semoga Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman semua diberikan kesehatan dan keselamatan dimanapun kalian berada. Sebelumnya, perkenalkan saya Andrian Ardiwardana dari Prodi BPKN dengan NIM akhir 052 beserta 6 teman saya yaitu Wiranti Nur Hasanah dengan NIM akhir 08, Bagas Maulana Andrianto dengan NIM akhir 20, Wiwi Nurul Hidayah dengan NIM 038, Triana Khairunisa dengan 040, Nila Pasha Amaliana 042 dan Nada Asyanti dengan 046. Di sini kelompok kami sebagai kelompok 4 akan membahas tentang pidana denda. Dan saya sendiri akan menyampaikan pengertian dari pidana denda itu sendiri. Pengertian pidana denda, seperti yang bisa teman-teman lihat, pidana denda adalah sebuah pidana yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang, yang mana hal tersebut dikenakan akibat adanya pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku dan norma-norma yang berlaku atau pengingkaran terhadap sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Jadi maksudnya di sini adalah pidana denda diberikan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Intinya seperti itu. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Bagas Maulana Andrianto, NIM 33014190020. Pada kesempatan perkuliahan kali ini saya ingin menerangkan mengenai hukum pidana kurungan pengganti, di mana pada slide yang sebelumnya teman saya telah menerangkan mengenai pengertian dari hukuman pidana denda, dan pada perkuliahan kali ini saya ingin membahas mengenai dua topik pembahasan, yaitu mengenai pengertian dari kurungan pengganti dan lamanya waktu dari kurungan pengganti. Oke, kita langsung saja ke topik pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari kurungan pengganti. Apa yang dimaksud dengan kurungan pengganti? Kurungan pengganti merupakan sanksi tambahan dalam hukum pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan dalam artian terdapat alternatif bagi terpidana untuk memilih apakah nantinya akan membayar sejumlah sanksi denda atau akan digantikan dengan hukuman kurungan bila mana denda tersebut tidak dibayarkan. Kita langsung saja ambil salah satu kasus. Dalam kasus korupsi maupun penggelapan, sering terjadi bahwa terpidana membayar pidana denda dengan dana yang justru didapatkan oleh bersumber dari hasil korupsi mereka, bukan dari harta kekayaan yang dimiliki oleh terpidana korupsi tersebut. Dan untuk kasus tindak pidana korupsi sudah selayaknya sanksi denda dengan kurungan pengganti tidak lagi diadakan. Karena apa? Karena hal ini akan membuat si terpidana korupsi ini menjadi tambahan atau hukuman yang diberikan oleh pengadilan akan semakin berkurang. Sebaiknya dari pihak pengadilan untuk mengembalikan dana hasil korupsinya bukan dari dana hasil kekayaannya. Yaitu kita langsung ke topik pembahasan yang kedua, yaitu mengenai lamanya waktu kurungan pengganti denda. Kurungan pengganti denda yaitu lamanya waktunya minimal 1 hari dan maksimalnya itu 8 hari. Bila ada pemberatan denda, maka
kurungan pengganti denda dapat menjadi 8 bulan. Dan ini sangat penting, jika denda tidak dibayar, maka nantinya akan digantikan dengan yang namanya pidana kurungan. Mungkin itu sedikit pembahasan mengenai kurungan pengganti yang dapat saya sampaikan. Bila mana ada kekeliruan atau kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Untuk nantinya pembahasan mengenai hukum pidana denda akan diterangkan lebih lanjut pada slide berikutnya oleh teman saya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Herunisa, NIM 33014194040. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan pidana denda. Pelaksanaan pidana denda ini telah diatur dalam pasal 30 dan pasal 31 KUH Pidana. Dalam pasal 30 KUH Pidana dinyatakan yang pertama, denda paling sedikit adalah 20 sen. Maksudnya adalah apabila seorang pelaku tindak pidana dijatuhi denda, maka tidak boleh kurang dari 20 sen. Kemudian yang kedua, jika denda tidak dibayar lalu diganti dengan kurungan pengganti. Nah, di sini apabila pelaku tindak pidana dijatuhi denda namun tidak dapat membayar, maka dia harus menggantinya dengan kurungan pengganti. Kemudian yang ketiga, lama kurungan pengganti paling sedikit adalah 1 hari dan paling lama atau paling banyak adalah 6 bulan. Kemudian yang keempat, di sini terdapat ketetapan hakim di mana apabila denda tersebut adalah 50 sen atau kurang dari 50 sen, maka pidana kurungannya atau kurungan penggantinya adalah 1 hari maksimal. Kemudian yang kelima, apabila terjadi pemberatan denda. Pemberatan denda ini disebabkan karena 2 hal. Yang pertama, karena perbarengan dan karena pengulangan perbuatan. Yang dimaksud dengan perbarengan perbuatan sebagai contoh, apabila ada seorang pencuri mencuri di sebuah rumah dan ketahuan oleh pemilik rumah. Akhirnya pemilik rumah tersebut dibunuh oleh pencuri tersebut. Akhirnya pencuri tersebut dikenakan 2 pasal sekaligus, yaitu pasal pencurian dan pasal pembunuhan. Sehingga kurungan penggantinya adalah menjadi 8 bulan. Kemudian yang keenam, kurungan pengganti tidak boleh lebih dari 8 bulan. Kemudian saya akan menjelaskan isi dari pasal 31 KUH Pidana. Yang pertama, orang yang dikenakan denda boleh langsung mengganti dengan kurungan pidana sebagai ganti dari denda tersebut tanpa harus menunggu waktu jatuh tempo dari denda tersebut. Jadi, apabila orang tersebut dikenakan denda, maka dapat langsung mengganti dengan kurungan pengganti apabila tidak dapat membayar denda tersebut dan tidak perlu menunggu waktu pembayaran denda tersebut. Kemudian yang kedua, setiap waktu ia yang menjadi pelaku tindak pidana yang sedang melaksanakan kurungan pidana dapat dilepaskan apabila telah membayar denda. Jadi apabila seorang pelaku tindak pidana tidak dapat membayar denda dan akhirnya melakukan kurungan pengganti, tetapi di tengah-tengah kurungan pengganti tersebut dia dapat membayar denda dan akhirnya dapat dibebaskan. Kemudian yang ketiga, pembayaran denda yang tidak full atau tidak lengkap, di mana apabila denda tersebut hanya dibayarkan 50%, maka 50% lagi dari denda tersebut dapat diganti dengan kurungan pidana atau kurungan pengganti. Jadi apabila pidananya adalah kurungan penggantinya adalah 6 bulan dan dendanya adalah 30 juta dan dibayarkan 50 juta, maka denda tersebut atau kurungan pengganti tersebut menjadi 3 bulan. Sekian, terima kasih. Tentang pidana denda. Yang pertama, tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian diatur di dalam pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP, di mana di dalamnya ada 5 kategori pencurian. Yang pertama,
pencurian biasa, yang kedua pencurian dengan pemberatan, 3 pencurian ringan, 4 pencurian dengan kekerasan, dan yang terakhir pencurian dalam keluarga, di mana di dalam pasal 362 disebutkan barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda paling banyak Rp900. Yang dimaksud di dalam pasal 362 didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, di mana di dalamnya disebutkan tiap jumlah maksimum denda yang diancam dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, pasal 303 bis ayat 1 dan ayat 2 dilipat gandakan menjadi 1000 kali, sehingga Rp900 dikalikan dengan 1000 kali menjadi 900.000. Kemudian yang kedua mengenai tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi diatur di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor, di mana bunyinya setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda minimal Rp200 juta sampai dengan maksimal 1. Pidana denda di negara lain. 1. Di Swedia dengan maksimal denda 1000 krona dan minimal 10 krona, atau diganti pidana kurungan dengan minimal 1 hari dan maksimal 6 bulan. Yang kedua, di Belanda, besarnya penetapan pidana denda dibagi menjadi 6 kategori, yaitu 500 gulden, 5.000 gulden, 10.000 gulden, 25.000 gulden, 100.000 gulden, dan 1 juta gulden. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mengenai dampak negatif pidana denda. Dampak-dampak negatif pidana denda diantaranya adalah yang pertama, dapat digantikan pelaksanaannya oleh orang yang bukan pelaku yang menyebabkan rasa pidananya menjadi hilang. Sebagai contoh, misal A melakukan suatu kejahatan yang menyebabkan dia terkena pidana denda, tetapi yang membayar pidana denda bukan A, namun kedua orang tuanya, sehingga rasa pidana A menjadi hilang karena denda telah digantikan pelaksanaannya oleh kedua orang tuanya. Kedua adalah nilai ancaman pidana denda terlampau rendah sehingga tidak sesuai dengan keselarasan antara tujuan pemidanaan dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Yang ketiga, meskipun terdapat ancaman pidana yang tinggi dalam aturan pidana di luar KUHP, akan tetapi belum dapat mengikuti cepatnya perkembangan mata uang yang ada dalam masyarakat. Dapat kita lihat pada saat ini bahwa KUHP kita ini ancaman dendanya belum mengikuti perkembangan nilai mata uang yang beredar di masyarakat. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai dampak positif pidana denda. 3301419042 akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu mengenai hukum pidana denda. Dan sekarang adalah materi yang terakhir, yaitu dampak positif dari hukum pidana denda. Yang pertama adalah pembayaran denda mudah dilaksanakan dan dapat direvisi apabila terjadi kesalahan dibandingkan dengan jenis hukuman yang lainnya. Misalnya, dalam kasus narkotika, di dalam Undang-Undang Narkotika tidak diatur mengenai hubungan antara pidana denda dengan pidana kurungan pengganti denda.
Sehingga yang menjadi putusan adalah pernyataan hakim bahwa hakim telah merumuskan hukumannya menjadi dasar pemidanaan yang berdasarkan dengan pertimbangan yang logis, jujur, dan cermat, teliti, tanpa adanya atau tanpa diboncengi dengan kepentingan pribadi maupun golongan. Yang kedua adalah pidana denda adalah hukuman yang menguntungkan bagi pemerintah karena pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya bila tanpa dikurung subsider. Subsider itu sendiri adalah pengganti hak pokok yang terjadi seperti hukuman kurungan yang dilaksanakan apabila hukuman denda sebagai pengganti hukuman denda apabila terhukum tidak melakukan pembayaran denda tersebut. Yang ketiga adalah hukum denda akan menjadi penghasilan bagi daerah atau kota. Mengapa demikian? Karena hukum tindak pidana denda sebenarnya sudah diatur dalam hukum pidana positif, namun konsepnya berbeda, berbeda seperti konsep ganti rugi pada hukum pidana yang lain, yaitu dengan menggantikan rugi kepada si korban, melainkan kepada negaranya. Sekian dari kelompok 4 mengenai hukum pidana denda. Apabila ada terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.